Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Eka Nur Oktaviani. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang sudah sering digunakan oleh kalian semua, terkhusus oleh generasi Z. Gen Z atau generasi Z adalah generasi termuda di masyarakat pada saat ini. Mereka lahir ketika teknologi sudah ada. Bahkan, teknologi merupakan gaya hidup mereka. Maka karena itulah, saya akan membahas tema yang berhubungan dengan teknologi dan Gen Z, yaitu yang bertemakan etika bersosial media. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian teknologi serta etika sebelum masuk ke inti tema saya kali ini. Pengertian teknologi. Secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang merupakan gabungan dari tekni dan logos. Tekni berarti art or skill, sedangkan logos berarti science of study. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam teknologi, mulai dari teknologi bidang informasi, teknologi bidang komunikasi, teknologi bidang transportasi, teknologi bidang pendidikan, teknologi bidang kesehatan, teknologi bidang konstruksi, teknologi bidang pertanian, teknologi bidang arsitektur, AI, dan teknologi bidang bisnis. Banyak bukan jenisnya? Tetapi untuk pembahasan kali ini saya akan fokus membahas teknologi komunikasi. Apa sih teknologi komunikasi itu? Teknologi ini membantu manusia untuk berkomunikasi antar sesamanya dengan menggunakan perangkat tertentu. Jenis teknologi ini yang mungkin saat ini paling terasa di kehidupan manusia. Contoh dari teknologi komunikasi yaitu email, smartphone, aplikasi pesan singkat. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa salah satu contoh teknologi komunikasi yaitu smartphone. Melalui handphone atau smartphone, kalian bisa melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks kepada teman, saudara, atau orang lain dengan lebih mudah. Sehingga tanpa harus bertemu secara langsung, kalian bisa terhubung dan berkomunikasi dengan mudah, sekalipun dalam jarak jauh. Terlebih lagi saat ini dengan perkembangan internet yang ada, komunikasi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan luas melalui berbagai aplikasi dan platform media sosial. Penggunaan media sosial paling sering digunakan oleh generasi Z atau Gen Z ini sebagai alat komunikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, penggunaan media sosial bagi generasi Z merupakan hal yang sudah biasa dan penting sebagai media komunikasi. Seperti penggunaan WhatsApp, Telegram, Instagram, hingga Twitter. Dengan aplikasi tersebut, generasi Z dengan mudah melakukan komunikasi dengan banyak orang, bahkan orang di seluruh dunia sekalipun. Karena penggunaan media sosial memiliki positif dan negatifnya, seperti yang sudah saya tampilkan, maka kita sebagai pengguna harus memiliki etika dalam bersosial media. Apa saja sih etika tersebut? Berikut saya jelaskan. Pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, kesopanan, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat.
Ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan, dan etika itu berbicara tentang kesantunan. Makanya dalam kita bermain sosial media, perlu adanya etika dalam bersosial media untuk menjaga keramahan dan kedamaian yang ada di sosial media. Di sini saya akan membagikan 5 etika yang perlu dimiliki dalam bersosial media. Yang pertama ada penggunaan komunikasi yang baik. Yang kedua, tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi, serta sara. Yang ketiga, berita yang diinformasikan adalah benar. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Dan yang kelima, memberikan informasi pribadi sewajarnya. Berikut penjabaran dari 5 etika bersosial media. Yang pertama, penggunaan komunikasi yang baik. Penggunaan komunikasi yang baik sangat diwajibkan apabila kita menjadi pengguna media sosial. Tidak hanya untuk yang memberikan informasi saja, melainkan juga bagi yang menerima informasi. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada halayak umum. Termasuk juga bagi seorang penikmat media sosial. Apabila hendak memberikan tanggapan terhadap sebuah postingan, disarankan berkomunikasi dengan sopan dan juga santun. Yang kedua, tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan sara. Beragam informasi yang akan diunggah di media sosial sebaiknya menghindari penyebaran yang mengandung aksi kekerasan, pornografi, ataupun sara, suku, agama, dan ras. Kadangkala maksud hati ingin memberikan informasi yang real life atau peristiwa di tempat kejadian. Seseorang mengupload foto dari korban kecelakaan, kekerasan, dan sebagainya. Alangkah baiknya informasi yang diberikan bersifat informatif dan edukatif. Yang ketiga, berita yang diinformasikan adalah benar. Kebenarannya atau kepastian dari sebuah berita adalah hal utama yang perlu ditekankan. Bagi pengguna jejaring sosial, kita harus cerdas untuk menyaring beragam informasi yang disajikan. Apakah berita tersebut pasti? Sumber beritanya jelas. Hal ini menghindari kita mengkonsumsi informasi yang hoax. Sedangkan bagi pemberi berita juga dituntut cerdas memberikan berita, memastikan isian berita berdasarkan hasil dari pengecekan. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk berkarya, termasuk mengunggah hasil karya mereka pada jejaring sosial yang dimilikinya. Entah karya mereka berupa foto, video, atau sekedar tulisan. Alangkah baiknya jika kita ingin menggunakan karya tersebut, maka perlu mencantumkan sumbernya. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap karyanya, sekaligus rasa terima kasih kita karena kita menggunakan karyanya. Bentuk menghargai karya orang lain juga bisa dilakukan dengan tidak mengejek karyanya dengan umpatan yang kotor atau menghinanya di depan umum. Dan yang terakhir, memberikan informasi pribadi sewajarnya. Bagi sebagian orang, media sosial digunakan sebagai wadah mengeksplor diri. Beragam konten dimuat di jejaring sosial, mulai dari gaya hidup, aktivitas sehari-hari, prestasi, serta capaian hidup, hingga data pribadi. Hal ini memang menjadi hak setiap insan atas akun media sosial yang dimiliki. Namun, alangkah baiknya jika kita tetap perlu waspada atau berhati-hati dalam memberikan sajian informasi. Itulah 5 etika dalam bermain sosial media.
Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman, lebih asik, dan lebih seru lagi ya. Dan membersihkan dari segala kebencian. Nah, itu yang ingin kita wujudkan di Indonesia ini. Saya Amanda Eka Nur Oktaviani. See you in the next video. Bye-bye.